Zoom yang sudah dilakukan dengan pemerintah pusat yang dihadiri oleh Mendagri sama Wakil Menteri Keuangan. Kira-kira terkait kisruh pajak hiburan, kira-kira nanti Badung akan menerapkan seperti ini, Pak Sekda? Oke, terima kasih teman-teman wartawan yang hadir hari ini. Saya hormati Pak Kompim. Jadi sesuai dengan penugasan Pak Bupati, saya tadi ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk mengikuti secara daring pertemuan yang dipimpin oleh Pak Mendagri, yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan dan para gubernur, para bupati, wali kota se-Indonesia, di mana terkait bahwa kekisruhan dengan diterapkannya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan juga dengan diterbitkannya PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang 1 tahun 2022, ternyata terjadi perubahan tarif. Khususnya yang menjadi problema adalah terhadap tarif hiburan tertentu. Yang di dalamnya ada spa, diskotik, klub malam, karaoke, dan seterusnya. Nah, dari hasil pertemuan tadi, Pak Menteri menyamakan persepsi dalam rangka menyikapi keberatan daripada wajib pajak dalam hal pelaku pariwisata yang bergerak dalam bidang usaha ini. Dan tadi sudah diberikan penjelasan secara rinci, memang tadi sempat ada beberapa pandangan-pandangan, tapi kami kembali ke Badung dan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur kepada Pak Mendagri, dan setelah itu juga kami diberikan kesempatan bicara. Saya melihat ada celah di dalam Undang-Undang 1 2022 itu, khususnya di dalam pasal 101, di mana diberikan satu diskresi kepada daerah terkait dengan pemberian insentif fiskal yang diberikan kewenangan kepada daerah dengan mempertimbangkan kondisi tertentu. Misalnya satu contoh, misalnya ada kemampuan tidak mampu bayar untuk melindungi usaha mikro, dan seterusnya. Yang kedua, ada ruang juga diskresi yang diberikan oleh undang-undang ini, peraturan pelaksanaannya di dalam peraturan pelaksanaan nomor 35 tahun 2023, itu di dalam pasal 99 juga sama spiritnya sesuai dengan pasal 101 dalam Undang-Undang 122. Nah, berangkat dari kedua instrumen ini, saya melihat ada celah buat kita untuk menyikapi keberatan teman-teman pelaku pariwisata yang bergerak dalam bidang usaha-usaha hiburan tertentu. Di mana persoalannya ada pada kenaikan tarif yang sebelumnya saya sempat tadi panggil Pak Bu PLT Kanspenda, ada 15% menjadi batas bawah adalah 40 sampai 70% untuk hiburan tertentu kan itu. Nah, sedangkan ini yang menjadi keberatan daripada teman-teman pelaku pariwisata yang bergerak dalam bidang usaha ini. Nah, berangkat dari kondisi ini, kami mencoba dalam rangka untuk merumuskan instrumen hukum untuk membantu terhadap keberatan-keberatan pelaku pariwisata, dan juga dengan perintah Pak Bupati kepada saya diberikan celah hukum dalam rangka untuk meringankan sesuai dengan kebijakan fiskal kita. Maka kami sudah perintahkan tadi kepada PLT Bapenda, Kabag Hukum, dan Disparda untuk segera merumuskan bahwa akan kita melakukan pengurangan. Karena keringanan itu dimungkinkan kalau mengajukan pengurangan atau keringanan bisa dengan mengajukan permohonan kepada wajib pajak kepada pemerintah dalam hal Bapenda. Kita akan langsung melakukan pengurangan secara jabatan. Pengurangan secara jabatan dari yang ini sedang dihitung dari kalau itu kita tetap pakai pola yang lama dengan tarif 15%, berarti dari tarif yang sekarang dengan perda kita 40% batas bawah akan terjadi pengurangan 25%, sehingga nanti pada akhirnya pembayaran itu akan masuk ke angka 15% sesuai dengan tarif lama. Nah, ini pola ini kita akan lakukan coba, sedang dirumuskan, mudah-mudahan dalam waktu cepat kita akan bisa segera rumuskan, sehingga kita akan mengundang semua
pelaku pariwisata untuk disosialisasikan. Dan sekaligus ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Badung dalam penerapan pajak, khususnya pajak ibu tertentu di Kabupaten Badung ini. Pak Sekda, tadi ada disampaikan bahwa ketika batas bawah 40 atau batas sampai 75% diterapkan akan banyak terjadi loss. Kira-kira pandangannya di mana itu akan terjadi, Pak? Ya, memang ini semua mengandung konsekuensi kan. Ini mengandung konsekuensi bahwa kemarin PLT Bapenda menyampaikan target pendapatan tentu berdasarkan tarif yang baru. Itu pasti konsekuensi. Di sisi lain, kita juga melihat bagaimana perkembangan pariwisata kita di Bali. Bali sekarang ini kan sedang baru recovery kan pasca COVID-19 nih. Saya kira ya sangat manusiawi lah kalau kita coba pelan-pelan, walau kita tidak hanya berpikir bahwa dalam rangka pure peningkatan PAD aja, tapi bagaimana juga kita mempertimbangkan aspek sosial ini, aspek sosiologis di mana pengusaha-pengusaha yang sedang baru bangkit, karena ini juga akan berdampak multidimensional. Misalnya bagaimana dengan petani juga yang mensupport daripada pelaku usaha-usaha ini kan juga akan bisa berat, termasuk bagaimana tenaga kerja juga dan seterusnya. Nah, berangkat dari kondisi itulah di antara pilihan yang berat ini kita akan mencoba, karena sesuai dengan perintah Pak Bupati, bagaimana sebisa mungkin kita di Badung berusaha meringankan wajib pajak. Walaupun kita butuh uang gitu, tapi sebisa mungkin kita akan meringankan. Dan saya melihat ada celah hukum dalam pasal 101 dan seperti yang saya bilang, ada celah yang kita akan bisa lakukan dalam rangka untuk memenuhi keinginan dari teman-teman pariwisata. Siap, artinya kira-kira kapan ini akan diterapkan, Pak? Secepatnya. Ini kan masalahnya, kalau kita melihat secara regulasi, ini kan sudah argo berjalan. Ini argo berjalan kan. Artinya, saya sudah perintahkan harus cepat. Karena jangan sampai nanti melewati bulan ini. Karena kalau melewati bulan ini, itu kan sudah dihitung. Nah ini saya sudah perintahkan tadi secepatnya. Karena dengan begitu kita akan ambil kebijakan. Namanya ini kan diskresi kebijakan daerah. Nah, secepatnya maka Pak Kabag Hukum, UPLT Bapenda, Kadis Pada sedang merumuskan sesuai dengan perintah saya, sesuai dengan perintah Pak Bupati juga kepada saya, diterjemahkan dalam bentuk satu peraturan bupati. Peraturan bupati nantinya yang akan dijadikan rujukan di dalam pelaksanaan. Ya, artinya bulan ini berarti akan diterapkan. Bulan ini. Kemudian yang kedua, kan tidak perlu lagi ke persetujuan pemerintah pusat lagi, Pak, ya, dengan adanya celah diskresi seperti yang tadi sudah disampaikan. Tahapan-tahapan dengan kita membuat perkada peraturan bupati ini, kita hanya melaporkan, memberitahukan kepada DPR, tidak perlu mendapat persetujuan, tapi memberitahukan dengan dasar-dasar kita yang ada. Tidak perlu lagi ada pusat malah sudah memberikan ruang. Ternyata dalam undang-undang HKPD udah jelas nih, ternyata udah lengkap. Dalam pasal 101 dan pasal 99 di dalam PP 35 tahun 2023 itu udah jelas diberikan celah. Daerah itu diberikan celah untuk memberikan insentif fiskal dengan bentuk diskresi. Nah, inilah yang kita ambil sekarang posisi ini. Mudah-mudahan nanti secepatnya kita bisa follow up, sehingga nanti apa yang menjadi keresahan teman-teman pelaku pariwisata di Bali ini bisa segera terobati, teratasi. Artinya ketika masih tetap 15%, kira-kira keresahan pengusaha itu sudah tidak akan terjadi lagi, Pak, ya? Logikanya kan itu juga dari dulu juga bayar pajak. Bayar pajak. Ini masalahnya kan bukan masalah bagaimana. Ini kan ada kenaikan yang dianggap terlalu signifikan, ya. Yang dianggap oleh teman-teman pelaku pariwisata ini memberatkan di tengah-tengah suasana sedang baru recovery pasca COVID-19 ini. Nah, ini mungkin ya mudah-mudahan dengan arahan tadi Pak Menteri dan kita terjemahkan tadi, karena saya sudah bisa menyimpul dan kebetulan juga kita kemarin tadi itu sempat diberikan kesempatan untuk bicara terakhir ya. Sehingga itu rapat sudah kesimpulan karena sempat ada dua opsi yang kita memutuskan, karena dasarnya memang benar, dasar kita untuk melakukan penundaan perberlakuan kan tidak ada, tapi satu-satunya ternyata ada celah di yang tadi saya bilang. Pak Sekda, enggak nanti terjadi masalah kayak yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita kan sempat mengeluarkan perkada COVID itu, Pak, yang 12 ya Pak ya. Kemudian jadi temuan BPK. Pajak enggak akan terulang seperti itu kan. Beda. Kan motifnya hampir sama. Bedanya ini keresahan ini, sedangkan kemarin kan kondisi COVID. Enggak nanti terjadi temuan BPK untuk kedua kalinya dengan bedanya kemarin kita itu kenapa terjadi temuan? Karena kita tidak nyetok argo.
karena perda itu ada, kita tidak ada satu surat yang menyatakan untuk belum dilaksanakan. Itu nggak ada di kemarin. Itu bedanya. Kita diam, makanya ini kan agak bergerak. Semestinya waktu itu kita harus membuat satu putusan bupati, peraturan bupati yang menyatakan belum bisa dilaksanakan karena force majeure. Ini kan sama juga. Anggap dalam kondisi ya sosiologis lah, sedang belum bisa untuk itu. Nah, tapi ini juga kita akan kaji terus nantinya sampai kapan kan gitu? Sampai kapan kita akan kaji terus sampai benar-benar nanti kita pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daya beli sudah semakin berlakunya perkada itu ada batasnya, Pak? Kan mulai dilaksanakan, mulai ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan nanti kalau itu selama itu belum dicabut ya tetap berlaku. Nggak perlu merubah perda. Jangan berubah. Tapi di perda tetap 40%. Artinya begini, di dalam pelaksanaan nanti tetap Wajib Batu akan menyampaikan 40%, Pak. Tapi sistem akan melakukan pengurangan otomatis 20%. Gitu. Jadi secara Jawa Batu artinya begini loh, Pak. Jadi wajib pajak itu semua di dalam ini akan menyampaikan harga 40% masuk ini, misal berapa. Tapi sistem nanti akan otomatis mengurangi dari. Tapi WP wajib mengajukan permohonan pengurangan ya. Kalau secara jabat tidak perlu lagi. Karena ini sudah political will. Jadi saya tadi diberikan opsi apakah kalau diberikan keringan bisa maju promosi, ini kan susah teman-teman di Bapenda. Terus pengusaha mengajukan susah. Nah, akhirnya saya karena diberikan dana atau ya kita akan ambil secara jabatan. Tapi menarik, Pak. Tadi Menko Marves kan rilis ini akan ditunda. Ada berita di Tribun kalau nggak salah hari ini itu akan ditunda. Kan tapi dia belum berani. Kita nggak berani komen karena masalahnya gini loh Pak, ini kita diskusi ya. Masalah dasarnya untuk menunda itu apa? Ya, karena ini sudah berlaku. Nah, kecuali saya nggak tahu ya. Kecuali artinya begini lah, sampai hari ini kan kita belum melihat bahwa ada penundaan secara resmi dari pemerintah. Tetapi dalam rangka untuk menyikapi keresahan teman-teman itu ternyata ada celah yang kita bisa lihat, yang akan kita dorong ini. Pasal 101 udah jauh-jauh dalam undang-undang KPI ini dan pasal 99. Mudah-mudahan akan segera ini nanti saya akan undang semua pelaku pariwisata, kita akan jelaskan dan mudah-mudahan dengan itu tidak ada keresahan lagi. Siap.